Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Kurnia Pratama dengan NPM 23351028. Nah, di sini saya akan menjelaskan hasil dari tugas saya, yang dimana di sini tugas ini dibuat untuk unit tugas 6, yaitu transformasi objek tiga dimensi. Nah, untuk soalnya itu dari hasil codingan yang dilakukan dalam kelas, kalian implementasikan tiga objek bangun di tiga dimensi yang lain. Bebas mau bangun ruang apa, yang penting tiga dimensi. Kemudian dari tiga objek tersebut, itu yang ditampilkan dari tiga objek tersebut harus dilakukan animasi pergerakan yang dimana setiap objek itu memakai semua fungsi transformasi, skalasi, translasi, dan rotasi. Nah, kemudian tidak boleh sama persis baik dari segi tiga objek tiga dimensinya, kemudian dan animasi pergerakan di setiap masing-masing objeknya. Nah, di sini saya telah membuatnya. Mungkin langsung saja masuk ke dalam dev C++-nya. Nah, jadi di dev C++-nya ini, pertama saya inisiasikan dulu include GL include data, di mana ini merupakan atribut utama atau yang tidak boleh ditinggal. Nah, kemudian saya membuat variabel untuk variabel globalnya, di mana W sama dengan 800 dan H sama dengan 600 ini untuk membuat ukuran jendelanya atau tampilan windownya. Kemudian float angle 0,0 F itu untuk menyimpan sudut rotasi atau ya untuk menyimpan sudut rotasinya. Nah, kemudian float scale sama dengan 1,0 F itu untuk nilai transformasi skalasi. Kemudian bool membesar sama dengan true atau sama dengan status boolean untuk mengatur pembesaran atau pengecilan. Nah, kemudian di sini nah, void initGL ini untuk mengaktifkan deep test agar objek tiga dimensinya ditampilkan secara benar berdasarkan kedalaman atau berdasarkan layarnya. Kemudian untuk mengatur warna belakang atau latarnya menjadi warna putih, GL color ini. Kemudian di sini saya membuat tiga objek, yaitu kerucut yang pertama, kemudian yang kedua torus, dan yang ketiga itu bola. Nah, untuk codingan kerucutnya itu yang ini. Kemudian untuk objek torusnya yang ini dan objek bolanya yang ini. Nah, kemudian void render scan ini untuk membersihkan layar buffer, kemudian memanggil ketiga objek yang saya telah inisiasikan, yaitu kerucut dan torus dan bola. Kemudian GL swap buffer ini digunakan untuk model double atau menghindari flicker. Nah, kemudian void resize itu untuk mengatur viewport saat jendela diubah ukurannya, saat diperkecil atau diperbesar seperti ini. Nah, kemudian void timer ini untuk animasinya, yang dimana sudut rotasi angle-nya itu akan bertambah tiap 60 milisecond, kira-kira 60 fps. Nah, kemudian nilai scale-nya itu 0,5 dan 1,5 untuk animasi memperbesar atau kecilnya. Kemudian glut post redisplay untuk memaksa redraw atau mengulang. Kemudian glut tempo untuk mengatur ulang timernya. Nah, kemudian di sini untuk kode mainnya, yang dimana saya menginisialisasi glutnya. Kemudian untuk mengatur mode tampilan warnanya, kemudian untuk mendaftarkan fungsi render dan timernya.
Nah, kemudian main loop untuk program utamanya. Nah, sini saja langsung saja saya running. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Bisa dilihat ini wujudnya, kemudian ini torus, lalu yang ketiga itu bola. Nah, di sini untuk transformasi yang saya gunakan itu yang pertama translasi yang terdapat pada GL Translate. Translasinya ini saya gunakan untuk mengatur posisi awal masing-masing objek agar masing-masing objek itu terpisah atau berjarak satu sama lain di layarnya dengan pengaturan minus 0,5, kemudian 0,0, kemudian 5,0. Nah, untuk rotasinya, di sini saya menggunakan rotasinya untuk setiap objek itu mengalami rotasi otomatis berdasarkan waktu dengan sumbu yang berbeda-beda. Nah, untuk wujudnya itu sendiri dia menggunakan sumbu X di mana 1,00. Lalu untuk torusnya dia itu menggunakan sumbu Y di mana 0,1, 0,1,0. Lalu untuk bolanya itu sendiri dia menggunakan sumbu Z yang mana 00,1, 0,0,1. Nah, jadi rotasi menggunakan nilai sudut dari variabel angle yang terus bertambah setiap frame-nya. Nah, yang terakhir itu ada skalasi, yang mana masing-masing objek itu memperbesar dan mengecil secara otomatis dengan skala berkisar 0,5 hingga 1,5. Bisa dilihat di sini masing-masing objek itu berbeda apanya transformasinya. Jika yang kerucut itu berputar ke arah kita, sedangkan yang torus itu berputar ke arah kanan dan yang bola itu berputar ke arah kiri. Dan ketika gambarnya mendekati kita, dia akan otomatis besar atau seperti ke zoom. Nah, ketika gambarnya menjauhi kita, dia otomatis mengecil. Nah, itu untuk skalasinya. Nah, untuk rotasinya itu yang mana sudutnya berbeda-beda masing-masing objek bisa dilihat. Kemudian untuk translasinya itu ini masing-masing objeknya dapat berubah ukuran. Nah, mungkin kemudian nah, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.